Salam jumpa dengan Kak Lucy lagi. Hari ini Kak Lucy akan membawakan sebuah dongeng. Judulnya Tiing dan Gelagah. Yuk kita dengarkan dongengnya bersama-sama. Dahulu kala, hiduplah dua anak remaja kakak beradik. Sang kakak bernama Tiing. Tubuhnya tinggi dan kurus bagai batang bambu. Adiknya bernama Gelagah. Tubuhnya pendek dan rambutnya tebal, jabrik seperti rumput gelaga. Sejak masih kecil, mereka sudah yatim piatu dan hidup sangat miskin. Apa ya yang mereka lakukan setiap hari? Ya, mereka mengumpulkan sisa-sisa beras di tempat penumbukan padi ibu-ibu desa. Suatu hari, Tiing berkata kepada Gelagah, "Gelagah, selama musim paceklik, mari kita pindah ke dekat sungai agar bisa menangkap ikan." Gelagah setuju. "Oke Kak, baik, aku setuju." Begitu katanya. Lalu pergilah mereka ke daerah dekat sungai dan mendirikan sebuah gubuk kecil yang akan mereka tinggali. Pada suatu hari, ketika sedang memancing, mereka berhasil menangkap seekor ikan yang sangat besar. "Oh, ikannya besar sekali, Gelagah. Ini bisa buat kita makan bersama-sama." Gitu kata Tiing. Tapi ketika melihat mata sedih ikan yang besar itu, mereka tidak tega. Mereka tidak jadi memakannya. "Oh, kok tidak usah saja. Kasihan ikan ini." Begitu kata Gelagah. Maka mereka pun membuat sebuah kolam di samping rumah mereka. Ikan itu mereka pelihara dengan baik dan diberi makan. Suatu ketika, tibalah musim panen. Mereka kembali ke desa dan mengumpulkan sisa beras di tempat penumbukan padi. Pondok sederhana mereka di dekat sungai ternyata didatangi segerombolan perampok. Ya, gubuk itu kosong sehingga perampok itu datang mengendap-endap. "Oh, tidak ada apa-apa di gubuk jelek ini. Yang ada hanya seekor ikan gemuk. Ayo kita santap ikan gemuk ini." Begitu kata kawanan perampok yang kesal karena tidak menemukan apapun di gubuk Tiing dan Gelagah. Mereka memasaknya dan memakannya. Yang tersisa adalah sisik dan tulang ikannya.
Betapa sedih hati Tiing dan Gelagah melihat ikan kesayangan mereka telah mati. Yang tersisa hanya duri dan tulangnya. Oh dewa, tega sekali mereka membunuh ikan kesayangan kami. Begitu kata Tiing sambil terus menangis. Akan kita apakan ikan ini, Kak? Kata Gelagah. Keesokan harinya, Tiing mengajak Gelagah untuk pindah rumah. Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut, ujar Gelagah. Maka berangkatlah mereka meninggalkan gubuk di tepi sungai itu dengan membawa tulang dan sisik ikan kesayangan mereka. Di tengah jalan, mereka menemukan sebuah padang rumput yang indah sekali. Mereka kemudian berhenti di sana dan mendirikan sebuah pondok di tepi padang rumput yang indah itu. Sisik dan tulang ikan kesayangan mereka tanam di halaman rumah baru mereka. Anehnya, di tempat mereka menanam sisik dan tulang ikan kesayangan mereka itu, tiba-tiba tumbuh sebatang pohon berdaun emas dan sangat lebat daunnya. Dengan menjual daun-daun emas itu, kedua kakak beradik itu hidup berkecukupan. Pada suatu hari, lewatlah seorang raja dan para pengawalnya. Oh, kok ada pohon yang luar biasa itu? Coba pengawal, periksa pohon berdaun emas itu milik siapa? Begitu kata raja yang terkagum-kagum dengan pohon berdaun emas. Karena tampak indah, raja langsung membeli beberapa helai daun emas. Lalu apa yang dikatakan Tiing dan Gelagah? Oh, tidak perlu Baginda. Baginda tidak perlu membeli daun emas ini. Saya akan memberikan untuk Baginda. Begitu kata Tiing. Asal Baginda berkenan menjadikan kami pelayan kepercayaan Baginda. Tambah. Begitu kata Tiing kemudian. Apakah kamu ingin menjadi pelayanku? Iya Baginda, kami bersedia jadi pelayan, ujar Gelagah. Betapa gembiranya raja akan ketulusan hati kedua kakak beradik itu. Karena pada akhirnya Tiing dan Gelagah menyerahkan
pohon berdaun emas itu kepada raja. Apa yang diberikan raja kepada kedua kakak beradik itu? Ya, kedua kakak beradik itu malah diangkat menjadi anak oleh sang raja. Keduanya kemudian hidup dengan bahagia bersama raja di istananya. Nah, begitu dongeng Tiing dan Gelagah. Apa ya pesannya? Pesannya adalah kita harus selalu bersabar dalam setiap kesulitan, karena selalu ada hasil yang menyenangkan di balik kesabaran itu. Demikian dongeng kali ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Salam. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye.